Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 287. Ye Tianzong agak mengerti. Seharusnya hari ini dia dan Su Tiantian akan menjelajah di hutan purba yang disebut ini. Apalagi pasti ada bahaya di dalamnya, sehingga perlu ada yang melindunginya. Selain itu, di antara mereka pasti ingin mencapai suatu tujuan, sehingga Ye Tianzong masih dibutuhkan untuk membantu memberikan saran. Aku ingat, saat aku sedang memilah peralatan medis kemarin, aku melihat foto di meja samping tempat tidur Ren Yurou. Apa karena aku akan pergi ke sana? Di foto itu, ada 4 wanita, 2 di antaranya adalah Ren Yurou dan Su Tiantian, dan 2 lainnya tidak diketahui. Meski ada tekad di hatiku. Tapi Ye Tianzong tidak bertanya. Lagi pula, itu adalah privasi istriku, jadi rasanya tidak baik untuk mengungkitnya secara langsung. Hehe. Namun, pada saat ini, Su Tiantian langsung mencibir ketika mendengarnya, dan berkata dengan nada menghina, hanya dia. Jika Anda ingin dia membantu kami, saya rasa kami tidak perlu pergi hari ini. Hari ini adalah hari ketika mereka menghilang selama 2 hari. Pada hari peringatan, saat kami pergi kali ini, kami harus menemukan beberapa petunjuk, jika tidak, kami tidak akan dapat menjelaskan kepada anggota keluarga mereka. Oleh karena itu, saya secara khusus memanggil teman baik saya ke sini hari ini. Dia juara nasional taekwondo. Saya tidak percaya. Kalau kali ini kita pergi lagi, kita akan bisa bertemu orang-orang itu. Bahkan, saya juga berharap bisa bertemu mereka, jadi mungkin ada harapan untuk Mei Mei dan keberadaan Xiao Huan. Sangat informatif. Ye Tianzong mengerti sedikit. Jika tebakannya benar, seharusnya keempat gadis di foto itu yang pergi ke tempat ini untuk jalan-jalan bersama. Saat itu, seharusnya terjadi semacam kecelakaan, yang menyebabkan gadis bernama Mei Mei dan Xiao Huan menghilang, dan keberadaan mereka masih belum diketahui. Selain itu, ada beberapa situasi yang tidak terduga pada saat itu, dan seseorang di dalam memberikan ancaman. Jadi, kali ini Su Tiantian memanggil seseorang yang merupakan juara taekwondo untuk menemaninya. Adapun Ren Yurou, setelah pengamatannya selama periode waktu ini, dia merasa Ye Tianzong dapat membantu. Namun, keduanya sempat bertengkar hebat di dapur. Tiantian, berhenti bicara, bukankah kita baru saja membahasnya? Kamu ambil orang-orangmu, aku ambil orang-orangku, tidak ada konflik. Dan jangan lupa, hal terpenting yang harus kita lakukan kali ini adalah menemukan Mei Mei dan yang lainnya. Orang-orang itu sungguh mengerikan, jika kita... Ren Yurou tidak menyelesaikan kalimatnya. Ye Tianzong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, istriku, bagaimana orang misterius yang kamu bicarakan ini? Saya. Hehe, tahukah kamu itu berguna? Melihat kamu pengecut, sudah kubilang, apakah kamu masih bisa membunuh mereka? Bisakah kamu meminta mereka mengembalikan Mei Mei dan Xiao Huan? Jika aku tidak melihat wajah Yurou, aku bahkan tidak akan melihatmu, kamu hanya sampah. Ledakan. Saat ini, Ye Tianzong tiba-tiba menamparkan meja dan memelototinya dengan marah. Su Tiantian sangat ketakutan sehingga dia tanpa sadar menutup mulutnya. Saya tidak menyadari bahwa orang bodoh ini sangat marah. Dia tidak tahu. Ye Tianzong bisa bersikap baik kepada keluarga Ren Yurou, tapi tidak mungkin siapapun di luar bertindak lancang di depannya. Bahkan bukan pacar. Sekarang, dia sudah menemukan cara untuk melakukannya, hanya datang untuk bertanya, tetapi pada akhirnya diejek oleh pihak lain, tidak ada yang tahan. Beraninya kamu membentak Tiantian jika kamu begitu berani. Dan pada saat ini, suara pria aneh lainnya tiba-tiba terdengar dari luar rumah. Sangat besar, kuat. Jadi, ketika suara pihak lain terdengar dari jauh ke dekat, dan berjalan langsung ke pintu, bahkan lantai pun bergetar. Ye Tianzong terkejut, dan tanpa sadar mengangkat kepalanya, termasuk Ren Yurou. Itu pria berotot. Tingginya mendekati 1,9 meter. Otot-otot di sekujur tubuhnya bergetar terus-menerus, tampak penuh kekuatan. Namun, dia terlihat baik, dengan wajah persegi Fang Zheng, setidaknya jauh lebih baik daripada pacar kecil Su Tiantian terakhir kali. Sekilas terlihat tidak senonoh. Dan pria di depannya, sekilas, terlihat sedikit sederhana dan jujur. Tiantian, apakah dia juara taekwondo yang kamu cari? Ren Yurou tanpa sadar bertanya. Itu benar. Namanya Feng Kang, dan dia adalah teman baikku di kampus.
Setelah saya menceritakan apa yang terjadi padanya, dia sangat marah dan memutuskan untuk melindungi saya. Jadi, aku mengundangnya untuk datang. Yuro, selama dia ada di sini hari ini, kita akan aman. Saya harap kita dapat menemukan Mei Mei dan Xiao Huan. Su Tiantian mengangguk sedikit, bangkit dan berdiri, memberi isyarat, dan pihak lain dengan cepat berjalan mendekat. Ini Feng Kang, menatap mata Su Tiantian, penuh kekaguman. Seharusnya itu pelamarnya, tapi dia menggunakannya untuk membantunya. Saya harus mengatakan bahwa Su Tiantian suka mempermainkan perasaan orang lain. Manis. Berjalan mendekat, Feng Kang tidak terlalu membosankan, dan mengangguk ke Ren Yurou dan berkata, Nona Ren, halo. Saya teman Tiantian. Hari ini, aku akan melindungimu, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan kesalahan apapun. Jadi, dengan saya di sini hari ini, pemalas lainnya dan lainnya, tidak perlu membawanya bersama Anda. Feng Kang melayani Su Tiantian. Su Tiantian sangat puas dengan kata-katanya, memandang Ye Tianzong dengan bangga, dan berteriak, apakah Anda melihat pembantu saya? Bukankah Anda baru saja ingin berhubungan dengan saya? Anda mencoba menarik yang lain. Feng Kang segera memperlihatkan ototnya. Ye Tianzong juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini tidak seperti rumah bermain anak-anak, kan? Kemarahan Ye Tianzong perlahan mereda, dia mengabaikan Feng Kang, hanya duduk bersama Ren Yurou, dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah teman, dan Yurou adalah istriku. Sepertinya masalah hari ini sangat penting, dia segalanya adalah urusanku, jadi aku harus pergi, apalagi kita sudah sepakat, meskipun aku tidak mau, Yurou tidak akan melakukannya. Ye Tianzong telah menguasai psikologi Ren Yurou. Ren Yurou merasa malu. Melihat Su Tiantian ingin bertahan, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, baiklah, Tiantian, hal terpenting hari ini adalah mencari tahu apa yang terjadi pada kita saat itu, terutama menemukan Mei Mei dan Xiao Huan, tidak masalah siapa yang Anda ajak. Jika Anda ingin berdebat tentang masalah ini lagi, itu mudah. Anda mengambil orang-orang Anda, dan saya mengambil orang-orang saya. Kami berdua berpisah. Bukankah itu baik-baik saja? Ini adalah fitur mematikan. Su Tiantian pemalu. Meski ada Feng Kang, dia bukanlah orang yang memiliki hati yang kuat. Awalnya, dia ingin menggunakan Feng Kang untuk menyingkirkan si idiot Ye Tianzong. Namun, aku tidak tahu sub ekstasi apa yang dia tuangkan ke Ren Yurou, tapi dia bersikeras untuk membawanya bersamanya. Sudahlah. Oke, aku akan mendengarkanmu. Bawa saja. Jangan berharap dia membantu, tapi setidaknya jangan menjadi beban. Kalau begitu ayo pergi. Su Tiantian melambaikan tangannya. Setelah Feng Kang memelototi Ye Tianzong, keduanya pergi lebih dulu. Ren Yurou, setelah merenung sejenak, memandang Ye Tianzong dan bertanya, Tianzong, pergi ke hutan purba kali ini sangat berbahaya, dan saya tidak tahu seberapa mampu Anda. Tapi inilah saatnya untuk menguji Anda, jika kamu masih tidak mendengarkanku, baiklah, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan, kita bercerai, dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di masa depan, aku tidak peduli. Ini adalah ultimatum yang dikeluarkan. Ye Tianzong tahu bahwa masalah hari ini sangat penting. Ren Yurou sangat prihatin. Bagaimanapun, kehilangan dua adik perempuan tidak akan membuat siapapun merasa senang karenanya. Baiklah, istriku, aku berjanji padamu. Hari ini, aku senjatamu, kami akan menembak kemanapun kamu menunjuk. Jika kamu tidak berbicara, aku tidak akan pernah bertindak gegabah. Lagi pula, apa yang paling kamu khawatirkan tidak ada. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Namun, aku penasaran. Siapa orang yang kamu temui di hutan purba itu? Sepertinya hilangnya kedua adik perempuanmu ada hubungannya dengan mereka. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, tampaknya membawa kembali masa lalu yang menyedihkan. Dia tidak ingin menyebutkannya, tetapi karena dia telah memilih Ye Tianzong untuk menemaninya, dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya, ya, orang-orang itu sangat misterius, dan saya tidak dapat memahami mereka. Sepertinya mereka begitu sama seperti kita. Tapi kungfu mereka, aneh sekali, seperti ada draftnya, seperti novel-novel yang sering kita baca. Pokoknya cukup menakutkan. Saat itu kami minta jalan-jalan ke sana, lalu piknik. Akhirnya saya dan Tiantian menyalakan api untuk memasak di dalam gua, sedangkan Mei Mei dan Xiao Huan keluar untuk mencari kayu bakar, lalu mereka diculik. Tapi setelahnya itu, kami juga mendengar teriakan mereka berdua, jadi kami mengira mereka telah terbunuh, tetapi kami perlu melihat orang-orang, dan kami perlu menemukan mereka. Masalah ini sudah berlarut-larut sejak lama.
Hari ini adalah ulang tahun kedua masalah ini. Saya dan Tian-Tian sudah lama membahasnya. Apapun yang terjadi, kita harus memberi mereka penjelasan. Petik 2. Dengar sini. Ye Tianzong tidak peduli bagaimana hal itu terjadi. Itu identitas orang-orang itu. Gerakan itu seperti aliran udara. Apakah mirip dengan situasi di novel? Baiklah, istriku, begitu. Kalau begitu, ayo pergi sekarang. Ye Tianzong merasa bahwa yang mereka temui adalah seorang pejuang kuno. Dilihat dari apa yang saya ketahui tentang mereka, kemungkinan perampokan tidak terlalu tinggi, tapi pasti ada semacam konspirasi untuk menyerang gadis asing secara tiba-tiba. Kamu keluar dulu dan tunggu aku. Aku akan ke atas untuk mengambil sesuatu. Meskipun, dengan kamu dan Feng Kang di sini hari ini, hatiku merasa lebih nyaman, tapi aku tidak takut dengan 10.000, untuk berjaga-jaga, aku masih berharap untuk bersiap dengan baik. Ye Tianzong menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Mungkinkah masih harus membawa senjata? Namun, karena dia sudah mengambil keputusan, dia tidak ingin mengatakan apapun, tapi mengangguk sedikit, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Ketika mereka sampai di pintu, Su Tiantian secara khusus mengingatkan Ye Tianzong untuk tidak main-main sebentar, bersembunyi di belakang, dan jangan terluka. Bagaimanapun, Feng Kang hanya bertanggung jawab untuk melindungi dia dan Ren Yurou hari ini, dan Ye Tianzong tidak termasuk. Bab 288. Untuk provokasi mereka berdua, Ye Tianzong tidak peduli. Karena kejadian sebelumnya, Su Tiantian memiliki sejumlah permusuhan terhadapnya. Namun, Ye Tianzong tahu di dalam hatinya bahwa meskipun Su Tiantian agak pahit dan kejam, dia bukanlah orang jahat di hatinya. Setidaknya, dia dan istrinya adalah sahabat baik, dan kedua saudara perempuan itu bersama-sama, dan tidak ada yang pernah menyakiti siapapun. Jadi, Ye Tianzong hanya tersenyum tak berdaya, dan tidak terlalu peduli dengan pihak lain. Bersiap. Saya masih memikirkannya. Setelah beberapa saat, setelah pergi ke pegunungan yang dalam dan hutan tua, saya pasti akan membawa diri saya ke tempat di mana kedua gadis itu menghilang. Selain itu, Ye Tianzong menebak bahwa kedua saudara perempuan itu harus tahu cara menarik apa yang disebut orang-orang misterius itu. Setelah menemukan orang-orang ini, mereka harus menyelesaikannya dan tidak pernah membiarkan mereka lolos. Pasti harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Titik. Hanya para pejuang kuno berpartisipasi di dalamnya. Sebaliknya, hal itu membawa ide-ide baru bagi Ye Tianzong. Saat ini, saya perlu menyelesaikan konflik antara Paviliun Tiansu dan Yexingmen. Namun, hingga saat ini, ia masih belum mengetahui seperti apa situasi dunia seni bela diri kuno di dekat kota tersebut. Nah, mungkin poin ini bisa Anda jadikan sebagai terobosan. Bagaimanapun, dia sangat prihatin dengan perang di utara. Kini, semua pihak siap bergerak, dan Lin Cheng menjadi fokus pertikaian semua pihak. Lagi pula, di Tiongkok sekarang, apakah itu pengiriman material atau pasokan personel, semuanya diangkut dari dermaga Lin Cheng keluar. Saya siap. Dan saat Ye Tianzong memikirkannya, suara Ren Yurou keluar dari wajahnya. Lihatlah. Dia ditemukan bersenjata lengkap. Pakaiannya adalah tipe pendakian gunung yang kasual. Namun, dia membawa ransel penuh barang, sepertinya ada banyak senjata rahasia. Tidak jelas apa itu, tapi dia mengatakan sebelumnya bahwa dia perlu melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Yurou, apa yang kamu lakukan? Kami sudah mempersiapkan banyak hal. Kami di sini untuk mencari Mei Mei dan Xiao Huan, bukan untuk bepergian. Keluh Su Tiantian, sementara Feng Kang memukuli dadanya. Dengan postur beruang hitam, dia berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, Nona Ren, dengan saya, Feng Kang, di sini hari ini, Anda tidak akan mendapat masalah. Saya akan mengurus masalah keselamatan. Tidak perlu membawa banyak barang. Dipersiapkan. Bukannya kamu tidak tahu gayaku dalam melakukan sesuatu. Aku tahu, Feng Kang, kamu sangat mampu, tetapi jika kamu memiliki satu orang lagi, kamu akan memiliki lebih banyak kekuatan. Karena itu, Ren Yurou secara khusus berjalan mendekat dan melihat ke arah Ye Tianzong. Dia tidak bodoh. Ketahuilah bahwa dua orang tidak bisa akur satu sama lain. Jadi, cobalah untuk meredam getaran di tengah. Dan Ye Tianzong jelas tidak peduli, itu tidak masalah. Selama istri saya tahu tentang dirinya sendiri, tentang orang lain, bahkan pacarnya, mereka acuh tak acuh terhadap saya. Tetapi, dia tidak bermaksud demikian. Su Tiantian segera mencibir dan berkata, hehe, saya khawatir beberapa orang tidak dapat berkontribusi, tetapi malah menjadi beban kita.
Saya tidak ingin terlalu khawatir, dan Anda tidak perlu membujuk saya terlalu banyak. Saat aku memandang rendah seseorang, dari awal hingga akhir, tidak ada orang yang bisa membuatku memandang tinggi. Ini sudah larut, kita harus cepat. Bagaimanapun, kami berjanji kepada paman dan bibi kami bahwa tidak peduli mereka hidup atau mati, kami harus memberikan penjelasan hari ini. Mereka masih menunggu jawaban kami. Setelah berbicara, Su Tiantian melambaikan tangannya. Feng Kang bertindak sebagai pengawal dan pengemudi, dan segera berlari ke kursi pengemudi dan duduk. Dan Ren Yurou hendak berbicara. Ye Tianzong melambaikan tangannya sedikit, dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa, istriku, aku tahu orang seperti apa Su Tiantian itu, dan aku bisa mengerti. Hal terpenting hari ini adalah membantumu melepaskan hatimu. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya, membantumu menyelamatkan kedua adik perempuan itu, dan juga membersihkan apa yang disebut orang-orang misterius itu. Bagaimana kamu tahu mereka masih hidup? Ini sangat sederhana. Ye Tianzong tersenyum, dan dengan tenang menganalisis, mereka telah hilang selama 2 tahun. Dilihat dari kasih sayang mendalam saudara perempuan Anda pasti sangat cemas. Dalam 2 tahun terakhir, seharusnya ada lebih dari 1 kali. Polisi dan Anda mengatur orang untuk mencari, tetapi mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Ya, seperti kata pepatah, Anda perlu melihat orang ketika Anda hidup, dan Anda perlu melihat mayat ketika Anda mati. Saya rasa Anda sudah mengukir tempat itu dengan dalam di pikiranmu. Jika mereka benar-benar mati, kamu pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Yang saya simpulkan adalah, orang-orang misterius itu seharusnya tinggal di hutan lebat. Adapun tempat untuk bersembunyi, kita tunggu untuk kita jelajahi hari ini. Apalagi, orang seperti mereka tidak boleh menjadi perampok, jadi jangan menakut-nakuti diri sendiri, oke? Jadi begitu. Tidak tahu kenapa. Perasaan yang sangat aneh. Tampaknya selama Ye Tianzong ada di sisinya, tidak akan ada masalah dengan hal sebesar itu. Ini adalah tempat yang aman. Kini, di mata Ren Yurou, Ye Tianzong bukan lagi orang bodoh, melainkan suami sah. Meski rasa haru padanya tidak terlalu dalam, namun perasaan mirip seorang kerabat seperti ini membuatku seolah tak bisa lepas darinya. Mungkinkah? Apakah pilihanku benar? Dengan dia hari ini, aku benar-benar bisa memuaskan keinginanku, setidaknya mengetahui status hidup dan mati Mei Mei dan Xiao Huan. Bagaimana situasinya? Ini sudah menjadi kemewahan terbesar baginya. Sekelompok 4 orang masuk ke dalam mobil dan menuju hutan purba. Mobil tersebut sebelumnya rusak akibat tabrakan dengan saudara Hu dan yang lainnya, dan dikirim ke bengkel mobil untuk diperbaiki, namun belum ada balasan. Tapi hari ini, Ye Tianzong sebenarnya memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tetapi karena dia telah menyetujui Ren Yurou, semua hal besar harus dipindahkan kembali. Mobil ini milik Feng Kang. Terlihat latar belakang keluarganya lumayan, dan dia juga mampu. Cara macam apa Su Tiantian ini? Merasa seperti sosialita. Di dalam mobil. Setelah diskusi mereka, Ye Tianzong mengetahuinya. Yang disebut hutan purba ini terletak di kota kecil di pinggir kota Linceng. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, dan adat istiadat masyarakatnya sederhana dan jujur, seolah-olah tidak peduli dengan dunia. Dan alasan mengapa mereka memilih untuk menjelajah di sana terutama karena Ren Yurou ditindas oleh keluarga Ren saat itu, jadi dia ingin keluar untuk bersantai. Sepertinya dulu diperkenalkan oleh seorang teman, namun kini teman tersebut sudah lama menghilang. Berkendara sekitar setengah jam, mencapai tujuan, ujung kota, tepat di bawah kaki gunung. Setelah keluar dari mobil, saya melihat seorang petani setempat, bersenjata lengkap, membawa keranjang, sabit, semuanya. Apalagi setelah bertemu dengan beberapa orang, pihak lain terus menyapa, dan sepertinya mereka sangat akrab satu sama lain. Tidak terlalu tua, paling lama 20 tahun. Kulitnya agak gelap, namun matanya sangat cerah, membuat orang merasa begitu sederhana hingga sekilas melupakan dirinya sendiri. Pemuda ini tidak buruk. Ini adalah evaluasi Ye Tianzong. Namun, apa arti penampilannya? Ye Tianzong bingung. Tapi dia tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, tapi berdiri diam. Lagi pula, meskipun dia tidak takut pada Su Tiantian dan Feng Kang, dia tidak ingin Ren Yurou dipisahkan karena hal ini. Tidak perlu berdebat dengan mereka. Saudari Tiantian, Saudari Yurou, kamu di sini. Setelah pemuda itu berjalan mendekat, dia tersenyum dan memperlihatkan seteguk gigi yang putih, sangat sehat. Baiklah, Xiao Kau, ada apa? Apakah kamu siap? Aku akan merepotkanmu kali ini, kuharap aku bisa mendapatkan sesuatu. Ren Yurou mengangguk sedikit,
lalu memperkenalkan, "Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Feng Kang, yang bertanggung jawab atas keselamatan operasi kita kali ini, dan ini saya." "Baiklah, suamiku, Ye Tianzong, dia juga ingin ikut dan melihat-lihat." "Feng Kang, Tianzong, dia adalah Xiao Kao. Setiap kali aku pergi ke pegunungan untuk mencari Mei Mei dan yang lainnya dalam 2 tahun terakhir, Xiao Kao membantu kami masuk. Tanpa dia, kami akan melakukannya bahkan tidak dapat menemukan arah. Dimengerti, inilah yang disebut panduan." Ye Tianzong mengangguk dan mengulurkan tangannya, tetapi ditepis oleh Feng Kang, dia berjalan ke pihak lain dan berkata dengan bangga, "Xiao Kao, untuk sementara, kamu hanya bertanggung jawab untuk memimpin. Setelah kamu menemukan tempat itu, aku akan melakukannya urus-urusan lain. Mari kita selesaikan. Sebelumnya kamu tidak punya aku, jadi kamu tidak bisa membuat kemajuan, tapi sekarang, denganku, semuanya baik-baik saja." Ah, Xiao Kao sedikit malu. Lagi pula, baru saja Feng Kang dengan sengaja menarik Ye Tianzong pergi, terlihat jelas keduanya sedang berkonflik. Meskipun ia hanya seorang petani kecil, Xiao Kao memiliki pengamatan dan pemahaman yang baik, serta memahami maksudnya. Karena kedua kakak perempuan itu tidak mengatakan apa-apa, dia tentu saja tidak ingin marah, jadi dia hanya berjabat tangan, mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu akan ada kakak Lao Kang dan kakak Tianzong. Sebenarnya, aku tidak banyak membantu, dan saya merasa sangat malu. Dengan kalian berdua di sini hari ini, saya berharap mendapatkan sesuatu. Kalau begitu ayo pergi tanpa penundaan. Untuk kali ini, saya telah membuat beberapa rencana dan persiapan khusus, dan kami berkata dalam perjalanan." Petani kecil ini adalah pemuda yang baik. Sambil merespons, dia membawa Ye Tianzong ke dalam. Alhasil, Su Tiantian dan Feng Kang terlihat sedikit jelek, namun mereka tidak mendapat serangan. Lagi pula dengan pemborosan seperti itu, meski menjadi beban, tidak bisa banyak membantu, jadi biarkan saja. Kemudian, sekelompok 4 orang pergi ke kedalaman hutan lebat sendirian. Setelah Xiao Kao diperkenalkan, hutan purba ini awalnya akan dikembangkan. Namun karena di dalamnya terdapat banyak satwa langka yang dilindungi, dan terdapat beberapa gunung tinggi yang terhubung di ujung hutan, sehingga tidak mudah meledak. Lebih penting lagi, ada rumor yang mengatakan bahwa ada suku primitif yang tinggal di dalamnya, namun karena luasnya wilayah tersebut, belum ada yang melihatnya dari awal hingga akhir. Bisa dikatakan sebagai cagar alam untuk pengembangan pariwisata masa depan, hingga saat ini tempat tersebut belum pernah terjamah manusia. Oleh karena itu, orang-orang misterius itu kemungkinan besar berasal dari suku primitif. Namun setelah diperkenalkan oleh para saksi mata yaitu Su Tiantian dan Ren Yurou, orang-orang ini tidak berpakaian terlalu primitif, melainkan sebenarnya mengenakan pakaian modern, sehingga hal ini menjadi keraguan besar. Beberapa kali sebelum dan sesudahnya, polisi termasuk warga setempat menghentikan penggeledahan. Namun, alih-alih menemukan petunjuk apapun, banyak orang yang menghilang satu demi satu. Orang hilang. Semua wanita. Oleh karena itu, perlahan-lahan menjadi hal yang tabu di sini. Belum lagi pergi ke pegunungan untuk menjelajah, kalaupun lewat sini, hindari saja. Adapun mengapa Xiao Kao mau membantu. Alasan utamanya adalah adiknya juga dibawa pergi, dan sampai sekarang belum ada kabar tentangnya. Terus terang, dia dan Ren Yurou juga menderita penyakit yang sama. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.